Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang mulia, agung dan kudus, kami memuji memuliakan-Mu. Dan kami memohon kasih-Mu Tuhan untuk memperkenankan kami boleh mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Amin. Saudaraku yang baik hati, selamat pagi dan selamat berbahagia dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Renungan pagi buat kita hari ini Rabu tanggal 25 September tahun 2024 ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, yaitu pasal 3 ayat 13. Demikian isi suratnya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Demikian isi suratnya. Seperti kita ketahui, Rasul Paulus adalah bangsa Israel dari suku Benjamin dan orang Ibrani asli. Ia adalah sarjana dari berbagai ilmu pengetahuan, tetapi secara khusus dia adalah sarjana ilmu pengetahuan tentang hukum Taurat. Ia adalah orang Farisi. Dia tidak bercacat dalam mengikuti ajaran hukum Taurat. Pekerjaannya melakukan penganiayaan dan bahkan pembunuhan terhadap orang-orang yang percaya Kristus Yesus. Dalam pelayanannya ke Damsyik dengan tujuan menganiaya orang-orang Kristen, ia ditangkap oleh Yesus dan ia bertobat, dan ia dipakai Yesus untuk membawa kabar baik, yaitu berita Injil keselamatan. Paulus dalam pelayanannya menyebut dirinya sebagai rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi, yaitu bangsa Romawi kuno. Boleh kita baca di dalam Roma pasal 11 ayat 13 seperti ini bunyinya. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Dia membuat usaha yang luar biasa melalui surat-suratnya kepada komunitas non-Yahudi untuk menyatakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Yahudi. Pelayanan Rasul Paulus menimbulkan banyak perselisihan pendapat
antara keturunan Yahudi dan keturunan bukan Yahudi, dan bahkan mengakibatkan pelayanan Rasul Paulus mengalami banyak persoalan, sehingga ia dengan teman-temannya banyak dihujat, dicerca, dan bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Dalam pelayanannya ia menulis surat kepada jemaat di Filipi supaya jemaat itu hati-hati terhadap anjing-anjing dan pekerja-pekerja yang jahat, dan juga terhadap penyunat-penyunat palsu, dan jangan mau ikut mereka, tetapi hendaklah beribadah oleh Roh Allah dan bersukacita dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus mengajarkan supaya hidup seperti Dia, meninggalkan cara hidup lahiriah seperti apa yang dahulu yang dianggapnya merupakan keuntungan, tetapi sekarang ia menganggap semuanya kerugian karena kasih Kristus, dan bahkan ia menganggap sampah supaya ia memperoleh Kristus. Saudaraku yang baik hati, dalam perjalanan kekristenan kita saat ini, banyak orang yang menganggap bahwa kematian Yesus di kayu salib itu sudah menghapuskan dosa sekali untuk selamanya. Itu memang benar, tetapi tidak boleh hanya seperti itu saja, sehingga kita tidak perlu lagi berjuang untuk hidup seperti apa yang diteladankan oleh Rasul Paulus. Untuk sampai menggapai Kristus Yesus, tentu harus melupakan segala kenikmatan, kebahagiaan, sukacita lahiriah, dan berjuang berlari menggapai yang di hadapan kita, yaitu mahkota panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus, yaitu kehidupan kekal di surga Allah. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Tolong Engkau bimbing dan tuntun kami, supaya kami dapat meninggalkan kehidupan dunia lama kami, dan Roh Kudus Tuhan membimbing menuntun kami untuk berlari, berjuang, menggapai mahkota surga-Mu yang kekal itu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini hingga sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Horas.